Novel ini menceritakan tentang kesenjangan sosial dan budaya yang menekan pada gender di tengah-tengah masyarakat. Konflik-konflik sosial yang terjadi karena hal ini tidak disadari. Siti Nurbaya hadir untuk membahas itu. Meskipun novel Siti Nurbaya ini sudah sangat lama, novel ini ditulis pada awal abad ke-20, di mana pada masa itu masih sangat kental sekali budaya penindasan terhadap perempuan dan belum ada keterangan dari kesetaraan gender. Novel ini tetap relevan dengan masa kini karena berbagai kondisi dan konflik yang diangkat masih mencerminkan permasalahan sosial yang ada. Permasalahan gender masih dapat ditemukan hingga saat ini. Kawin paksa masih bisa ditemukan di daerah-daerah kecil di Indonesia, di pedalaman-pedalaman desa yang masih menganut budaya tersebut masih dapat ditemukan. Novel dan kritik ini masih relevan untuk dijadikan sebuah pelajaran bagi kita. Gerwani atau Gerakan Wanita Indonesia yang kala itu besar dan dekat dengan PKI sebagai sebuah organisasi perempuan yang sedang tumbuh besar kala itu. Gerwani pula meramaikan persilangan pendapat yang terutama topiknya itu membahas mengenai pengesahan peraturan pernikahan nomor 19 tahun 1952. Isi dari peraturan itu adalah mengenai hak PNS atau pegawai negeri untuk menunjuk lebih dari satu istri menerima uang pensiun, yang artinya di sini berarti pegawai negeri dihalalkan untuk poligami. Organisasi perempuan progresif lainnya pun semakin sadar tentang pentingnya kesetaraan gender, karena poligami di sini hendaknya mungkin akan menyebabkan masalah-masalah seperti semakin kuatnya patriarki dan juga masalah-masalah mengenai pernikahan dini dan merembet ke kawin paksa. Dan organisasi-organisasi perempuan progresif tersebut sadar dan akan pentingnya ini dan kemudian keberatan akan aturan-aturan tersebut, dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 1952 ini ditentang. Эволюированная СССР. Бабушка, тумбочка, кровать. Жить тяжело и неуютно, зато уютно умирать. Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 adalah sebuah pasal terbaru. Pasal ini membahas tentang tindak pidana kekerasan seksual, menegaskan bahwa pelaku perkawinan paksa dapat pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda maksimal 200 juta rupiah. Pemerintah memberikan titik terang tentang masalah perkawinan paksa ini, di mana masalah ini terjadi oleh beberapa faktor. Yang paling utama adalah mungkin faktor ekonomi dari keluarga si perempuan atau keluarga si wanita, yang dapat ditemui dari beberapa studi kasus di mana si wanita yang masih bahkan usia remaja 15-an bahkan 13 sudah ditemui untuk menikah dini atau dinikahkan secara paksa dengan seorang saudagar atau orang-orang kaya, dan juga merupakan faktor budaya di mana wanita itu sepantasnya menikah di usia muda sedangkan laki-laki memiliki langkah yang panjang. Hal ini masuk kepada patriarki. Bahkan terdapat budaya nikah paksa dalam masyarakat di suatu daerah di mana si wanita diculik, dan
hal itu dibiarkan dan lumrah terjadi begitu saja, sehingga terjadi timpang tindih antara peraturan dan juga budaya yang ada pada masyarakat ini untuk mencapai suatu titik terang di mana akhirnya budaya kawin paksa dan pernikahan dini ini berakhir. Apakah pasal ini dapat membawa untuk menemui titik terang itu? Apakah sebaiknya Indonesia tetap ada budaya kawin paksa dan pernikahan dini ini? Эмалированная сцена, бабушка в тумбочке кровать. Жить тяжело и неуютно.